Akhir-akhir ini yang lagi heboh adalah tentang Gus Baha dikritik ramai-ramai oleh kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Lalu banyak sekali komentar yang beragam. Yang saya soroti adalah komentar yang sepertinya berdiri di tengah, netral, dan tidak menghujat siapapun. Jadi komentarnya itu lembut sekali dan sekilas masuk akal. Isinya begini biasanya. Semua orang punya kelebihan. Gus Baha itu alim tafsir Quran, alim fikih, hadis, keilmuannya teruji, tetapi tidak ahli nasab, tidak meneliti nasab Ba'alawi. Jadi kalau bicara masalah nasab Ba'alawi masih lebih unggul Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah seorang ahli nasab. Jadi ini bukan masalah mana yang lebih alim, tapi dia ahli apa. Saya salut dengan pemikiran seperti ini karena memang kita harusnya begitu. Kamu misalnya punya guru agama, profesor doktor di bidang hadis, bidang Quran, bidang semua ilmu agama. Lalu kamu sakit perut atau sakit kepala, atau kamu butuh konsultasi tentang kesehatan, kamu datangnya ke dokter. Yang mungkin dokternya itu nggak doktor juga, nggak S3. Kalau masalah gelar, jangankan doktor, profesor ya. Mungkin magister atau mungkin baru S1. Tapi karena dia ahli di situ, kamu datang ke situ. Atau kamu misalnya mau bikin rumah, kamu datang ke seorang insinyur, tapi arsitek, memang dipakarnya di bidang itu. Jadi itu sudah berpikir benar gitu. Artinya dia tetap lebih ikut Kiai Imaduddin, tidak ikut Gus Baha dalam masalah nasab, berpatokan kepada ikut ahlinya, itu benar. Tapi coba kita naikkan sedikit lagi untuk menguji konsistensi dari pemikiran itu. Kita tahu Kiai Haji Imaduddin itu ketika menulis tentang nasab, dia mengutip kitabnya siapa? Yaitu kitab-kitab ulama nasab. Nggak mungkin dia ngutip kitabnya tukang gorengan. Karena katanya mau meneliti nasab, mesti rujukannya kitab-kitab ulama nasab. Baik yang dari yang paling tua sampai yang paling muda. Dan ulama-ulama nasab itu, baik mereka yang menulis nasab atau yang mentahqiq kitab nasab yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin, seperti misalnya Said Mahdi Rojai, Syekh Ibrahim bin Mansur, Syekh Ibrahim Al-Khalili, itu kan ahli nasab semua. Kalau mereka bukan ahli nasab, tidak mungkin dirujuk oleh Kiai Haji Imaduddin. Gimana mau disebut ahli nasab, merujuknya kok ke tukang rujak, mestinya kan ke ahli nasab. Artinya Kiai Haji Imaduddin sepakat mereka ini ahli nasab. Kira-kira menurut kamu lebih pakar siapa? Kiai Imaduddin dengan 3 ulama ahli nasab itu? Mari berpikir waras. Oke, kita skip Gus Baha, kita skip Said Azhar, Syekh Al-Azhar, kita skip Rois Am, kita skip semua. Kita angkat Kiai Haji Imaduddin satu-satunya saja. Jadi nggak ada lagi orang ahli nasab di Indonesia selain Kiai Haji Imaduddin. Oke, kita pakai bahasanya Prof. Zahra itu. Lalu bandingkan dengan Said Mahdi Rojai, dengan Ibrahim bin Mansur, Syekh Ibrahim bin Mansur, dengan Ibrahim Al-Khalili, penulis kitab Al-Muqaddimah. Kira-kira kamu masih ikut Kiai Imad nggak kalau Kiai Imad menentang mereka semua? Kalau masih ikut Kiai Imaduddin, oh aneh sudah itu. Berarti sebetulnya kamu berpikirnya Kiai Haji Imaduddin maha benar. Sudah nggak ada yang mungkin benar selain Kiai Haji Imaduddin kalau dalam masalah Ba'alawi. Oh itu sudah bukan ikut pakar itu. Karena kalau kita agak cerdas, yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin pakar nasab siapa? Ada nggak ahli nasab yang mengatakan beliau ini ahli nasab? Nggak ada. Paling yang mengatakan ahli nasab ya yang ikut, entah pakar apa. Bagaimana seorang pakar dinyatakan pakar bukan orang pakarnya? Kan aneh, Pak. Jadi kalau kamu konsisten ikut pakar, ya nggak mungkin ikut Kiai Haji Imaduddin. Itu rasional sederhana. Makanya ulama-ulama itu seperti Gus Baha, seperti Grand Syekh Al-Azhar, seperti Rois Am, itu mereka tahu ilmu itu ikut siapa, mereka tahu. Nggak perlu kamu ajari masalah itu. Mereka ngerti. Kamu baca kitab-kitab ahli nasab, baca kitab-kitab ahli sejarah, ya semuanya sama, nggak membatalkan Ba'alawi. Muncul Kiai Imaduddin membatalkan, kamu anggap ini yang paling benar, lalu kamu mau bawa-bawa masalah kepakaran. Wah lucu itu. Lucunya lucu. Pakar yang tidak dipakarkan oleh pakar manapun, cuman kamu yang memakarkan, tapi kamu anggap ini paling benar dan masih karena ikut pakar. Pikir-pikir coba. Seorang pakar yang tidak pernah dipakarkan oleh pakarnya, ya, bahkan disebutnya jahil murakkab oleh pakarnya gitu. Tapi kamu anggap itu pakar hanya karena kamu setuju.
Nah ini berarti kemungkinannya masuk kepada yang saya bilang tadi itu. Yang sering saya bilang itu. Kamu buta warna, nggak tahu mana hitam mana putih. Lalu kamu mencoba mengatakan ini lebih hitam, ini lebih putih. Warna hitam warna putih aja nggak ngerti kok. Gimana kita bisa mengukur ini lebih pakar? Sementara kita nggak ngerti. Nasab itu kita nggak tahu, taunya kitab sezaman aja. Mestinya kalau nggak ngerti itu sama dengan kamu kalau sakit itu. Kamu kan nggak ngerti bagaimana mekanisme bekerjanya sakit dalam kepala, sakit dalam jantung. Kamu datang ke dokter. Terus tiba-tiba dokter itu bertentangan dengan tukang parkir. Di mana tukang parkir itu ngaku dirinya dokter juga. Dan tidak ada satupun dokter yang mengatakan dia dokter. Kamu percaya sama tukang parkir itu? Dia ahli di bidang parkir. Terus kamu masih bilang saya mau ikut ahlinya. Ahli yang mana Pak yang mau kamu ikuti? Jadi lebih baik jujur saja. Pokoknya saya ikut Kiai Haji Imaduddin. Walau aftal muftun. Nah itu baru enak. Lagi pula saya angkat-angkat juga ketika ada senggol-senggol Gus Bah. Ini kan saya bantu mereka tuh. Biar semakin hidup apinya, takut mati juga, kasihan. Karena semakin saya tanggapi begini, kenapa mereka nggak pernah permasalahkan konten saya, nggak pernah bantah saya? Karena saya dianggap membantu mungkin. Iya bagus lah. Terus semakin diangkat, mereka nanti semakin ngangkat-ngangkat. Ya biar hidup terus kan. Jadi sudahlah bullshit kita bicara. Ini Kiai Haji Imaduddin ini ahli di bidang nasab. Kalau Gus Bah bukan di bidang nasab keahliannya. Pak, kalau kamu mau ikut ahli nasab, ada yang lebih ahli dari Kiai Imaduddin. Apa buktinya lebih ahli? Kiai Haji Imaduddin merujuk mereka. Sementara mereka menganggap Kiai Haji Imaduddin jahil merokap. Jadi udah buntu. Ya. Buntunya di situ. Nanti si malakama kalau kamu ikut Kiai Imaduddin karena ikut pakar. Nanti akan lucu sendiri. Ikut pakar, tapi ikut pakar yang kamu sendiri yang memakarkan. Nggak pernah ada orang lain mengatakan beliau pakar. Maksudnya orang lain itu orang yang juga pakar nasab. Nggak ada. Bahkan Prof. Zahro aja sudah mengatakan saya nggak ngerti nasab. Tapi menurut saya yang paling pakar ya Kiai Haji Imaduddin. Menurut orang yang nggak ngerti nasab. Dengan pengakuannya sendiri. Ya wajar Pak. Kamu kalau mau tanya apakah orang itu polisi atau tidak, kira-kira lebih percaya kepada sesama polisi? Wah kalau polisi repot ya. Enggak, selain polisi Pak. Siapa sih yang lebih kenal seseorang itu dokter, kecuali seorang dokter? Kamu mungkin bisa ditipu, tapi kalau dokter itu punya standar, bagaimana orang bisa disebut layak sebagai dokter? Karena dia sudah terbangun polanya. Standarnya orang disebut dokter itu apa? Cara ngetesnya apa? Cara ngujinya apa? Itu lengkap. Ya kalau didokterkan oleh bukan dokter Pak. Terus kamu anggap itu yang paling dokter, yang paling sakti. Pokoknya kalau sudah tidak sama dengan dia, salah pasti. Gitu kok ikut pakar, itu bukan ikut pakar Pak. Itu ikut Kiai Imaduddin, udah itu aja. Walau aftal muftun. Itu ya. Jadi itu saja persoalannya ya. Meluruskan pemikiran, gak usah jauh-jauh mikir nasab orang. Belajar berpikir dengan tertib. Belajar ngerti, ini saya sudah menganggap saya bicara dengan orang, bukan dengan robot, bukan dengan buzzer ya. Jadi kamu ikut apa sih dalam ilmu ini? Ikut orang yang mengerti. Terus ketika yang mengerti itu, ada ini, ada itu, kamu ikut. Ya gampang saja Pak, gampang saja, asal nggak egois. Asal nggak arogan, asal nggak mengedepankan nafsu. Dalam semua masalah kamu mesti ikut orang-orang yang sudah ulama dan diulamakan oleh ulama, bukan mengulamakan diri. Kamu ikut pakar yang sudah dipakarkan oleh para pakar. Dalam fikih kamu ikut Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Ibnu Hajar pakar fikih. Yang memakarkan Ibnu Hajar bukan hanya kamu, tapi gurunya bilang itu ahli fikih, muridnya bilang ahli fikih, ulama lain bilang itu ahli fikih. Itu baru pakar. Nulis kitab fikih banyak, dibaca, dirujuk di mana-mana. Nah, dalam nasab juga begitu. Ini nulis kitab nasab dirujuk di Sofi. Ya. Dirujuk oleh pengikutnya. Ada orang merujuk, ahli nasab merujuk kitabnya Kiai Haji Imaduddin. Ada. Gus Jazuli mungkin. Atau Gus Fuad ya. Jadi, mungkin mereka juga pakar nasabnya. Wah, repot kalau begitu ya. Repot. Ya ini nggak hitam putih. Ini tentang kewarasan saja. Kalau waras itu hitam putih, semua orang waras Pak. Tapi kalau waras itu kadang-kadang agak kelabu gitu. Jadi orang merasa waras sekali padahal sedang tidak waras gitu. Saya mah kalau sesuatu itu ideal gitu, proporsional gitu. Gus Bah kan bukan ahli nasab, Kiai Imad kan ahli nasabnya. Oke, berarti kamu ikut ahli nasab. Jujur, kamu mau ikut ahli nasab apa ikut Kiai Imad? Artinya apa?
Seandainya Kiai Imad itu bertentangan dengan ahli nasab yang jauh lebih ahli, yang memang ahli beneran, kamu yang mesti ikut yang bertentangan itu. Tapi kamu tetap ikut Kiai Imad, bukan berarti ikut ahli itu. Itu ikut walau aftal muftun, cuman malu-malu. Mending lebih baik jujur. Bagi saya pokoknya yang benar cuma Kiai Imad. Atau siapapun yang mengatakan Ba'alawi sahih itu salah, siapapun. Yang benar yang mengatakan batal, kodok lah. Pokoknya mengatakan batal saya benarkan. Mesti lebih pakar dari siapapun, nggak usah Kiai Imad. Lebih baik jujur begitu, lebih enak daripada jadi kontradiktif bahasanya. Katanya mau ikut pakar, katanya tidak ikut Gus Bah karena Gus Bah nggak ahlinya di bidang nasab, tapi ketika bicara nasab ahlinya mentok Kiai Imad. Oh, kalau di Indonesia paling tinggi levelnya Kiai Marzuki Mustamar, ada yang di atasnya itu. Terus sementara yang dilawan, ya mohon maaf Pak, kita bukan ngadu-ngadu ulama, tapi kamu meleo. Apa iya gitu? Ini berlebihan kalau saya bicara dengan buzzer. Ini saya bicara dengan orang-orang yang masih berpikirnya terbuka gitu. Apa iya gitu? Kiai-kiai itu bodoh semua, hanya satu ini yang pintar gitu. Oke, misalnya cuman Kiai Imad yang pintar nasab. Tapi apa iya cuman Kiai Imad di dunia ini yang pintar nasab? Sementara yang lain bodoh semua. Kamu baca kitabnya dari seorang nakib di Al-Uraidi, menyebut nama Ba'alawi di situ sebagai Uraidi. Kamu bilang itu kan merujuk kepada kitabnya Ba'alawi. Pak, kalau dia pakar, dia tahu Pak mana yang mesti dia rujuk. Bukan asal kutip Pak. Yang asal kutip itu yang orang Banten ini. Facebook lah dikutip, Google lah dikutip. Setelah salah ya saya kan cuma ngutip. Itu pakarmu. Pakar nasab yang benar itu nggak gitu Pak. Nggak asal ngutip. Dia tahu apa yang dia kutip, dia tahu. Kalau pakar bukan begitu. Ketika dikritik, saya kan cuma ngutip di media. Ya kalau benda salah urusan dia. Ah, itu baru pakarmu begitu. Jangan kamu anggap semua orang begitu. Kadang-kadang kita ngukur orang sama dengan kita sih. Pakar idola kamu ya begitu, asal kutip. Terus orang kamu juga bilang begitu. Itu kan Al-Uraidi yang di Irak itu kan cuma ikut kitabnya Kiai Imaduddin. Ikut kitabnya Ba'alawi. Bahkan misalnya Ibnu Hajar kan cuma ikut kata Ba'alawi yang sebelumnya. As-Sakhawi kan juga nyalin punya As-Sakron. Dipikirnya mereka sama dengan pakarmu itu. Asal nyalin. Ini logika rusak. Kamu sampaikan tuduhan itu kepada seorang mu'arikh. As-Sakhawi. As-Sakhawi itu cuma ngutip-ngutip aja dari As-Sakron. Membeok gitu. Ibnu Hajar lah dan ulama-ulama itu asal ngutip aja. Terus yang nggak asal ngutip siapa? Pakar kamu ini. Terus kenyataannya apa pakar kamu? Facebook lah, Google lah, berita lah. Dikutipnya apa? Mufti Aman mengatakan Ba'alawi. Setelah dibantah apa? Saya kan cuma ngutip. Jadi begitu ya. Allahumma hadina ahdas sabil.